Simulasi 10 nama dan simulasi 3 nama Ganjar selalu jadi yang tertinggi. Diikuti pesaing terkuatnya Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dengan jarak paling tidak sekitar 10%. Menjadi 3 nama. Kalau simulasi 3 nama, maka Ganjar unggul sekitar 10-20% dibandingkan pesaingnya nomor 2, yakni Anies 24,2%. Elektabilitas tak kunjung naik, Anies ambil jalan ninja, ditulis oleh Kiki Dalio dari siwar.com. Beberapa waktu lalu sih sempat geger tentang relawan Ganjar yang memberikan bantuan sembako ke rakyat miskin. Menimbulkan opini publik hingga fitnah yang merajalela terlontar untuk Ganjar. Tak segan, caci maki netizen menuduhnya curi start kampanye. Apalagi imam besar yakni Syamsi Ali juga turut serta mencibir gubernur ganteng itu. Rata-rata yang mencela Ganjar berasal dari pendukung Anies yang terlalu fanatik terhadap pencitraannya. Eits, tak lupa pula buzzer Anies menggeruduk Ganjar dengan berbagai statement negatifnya. Gimana nih komentar sedulur online kalau nyatanya yang dituduhkan buzzernya Anies juga dilakoni Anies? Apakah kalian juga masih kekeh memperolok suhunya Jateng yang notabene-nya seorang pejabat yang piawai mengurus daerah dan rakyatnya? Mungkin bagi orang yang belum sepenuhnya melek terhadap kinerja Ganjar akan tetap merasa kurang dan tidak puas dengan apa yang beliau kerjakan. Yang kerja mati-matian aja dipandang sebelah mata, apa kabar tuh kinerja mantan gubernur DKI? Balik lagi nih soal Anies. Baru-baru ini terlihat para pendukung Anies memulai aksinya demi mengumpulkan aspirasi rakyat agar memilih Anies di Pilpres tahun depan. Tahun ini memang tahun emas bagi para kandidat pemilu. Tidak heran jika banyak paslon yang kemruyuk mengatur strategi demi mendapat simpati rakyat. Berbagai cara dilakukan guna memancing rakyat agar memilih kandidat yang mereka promosikan. Layaknya pejuang ABW yang membawa buah tangan untuk warga. Tote bag berwarna pink lengkap dengan gambar wajah Anies membuatku merasa tergelitik dan ngempet guyu. Kemarin aja menghina relawan Ganjar dengan embel-embel nyuri start. Terus julukan yang tepat buat ex-gubernur DKI itu apa dong? Ngeri-ngeri sedapnya lagi nih ketika para pejuang Anies Baswedan melontarkan pernyataan pada warga setempat dengan kalimat begini. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu dong, Ibu 2024 mau pilih siapa untuk Presiden Indonesia? Ujarnya. Jika niat hati ikhlas memberi, tidak perlulah menanyakan hal yang sifatnya pribadi. Urusan coblos-mencoblos pemimpinkan hak pribadi masyarakat. Jadi hal seperti itu tidak perlu dijadikan bahan pertanyaan. Coba saja si ibu menjawab akan memilih Ganjar atau kandidat lain, apakah jadi diberi sembako? Hal seperti ini sangat disayangkan sekali. Niat hati ingin menonjolkan citra Anies, tapi malah nampak politik identitasnya yang semakin banyak diketahui rakyat. Mungkin ini salah satu jalan pintas Anies demi melonjakkan elektabilitasnya lagi yang saat ini menurun. Sepertinya ia ingin mengungguli Ganjar, imbuhku. Ibarat menjelat ludah sendiri, itulah yang dilakukan Anies dan para pendukungnya demi memoncarkan kembali elektabilitas Anies yang kian turun. Ini baru satu kegiatan yang nampak dan sifatnya sudah fatal loh. Belum lagi kalau digabungin dengan semua aktivitas politik identitasnya Anies. Sudah pasti terlihat banget banyak minusnya, tandasku. Menjadi gubernur DKI saja banyak kebijakanmu yang gagal, apalagi mengurus ketatanegaraan. Semakin berada di atas, tanggung jawab akan semakin besar dan rumit. Apakah dirimu sudah siap mental menghadapi situasi seperti itu, Pak Anies? Sekarang lihat saja perkembangan PJ Gubernur DKI yang sekarang. Sedikit demi sedikit sudah berhasil menambal dan memperbaiki semua masalah yang dirimu timbulkan. Apakah hal itu masih belum cukup untuk dirimu wajib bercermin dan membenahi semua perilakumu yang hanya pandai mengoceh? Jadi apa negara ini jika dicekal pemimpin yang tidak pandai berpolitik? Bisa jadi bubrah nih sistem demokrasi bangsa. Jangan sampai perjuangan IR Soekarno dan para pahlawan yang telah gugur akibat perang melawan penjajah sia-sia. Karena kita tidak bisa mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika. Memang benar apa yang diucapkan Bung Karno. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Semua keputusan ada di tangan rakyat Indonesia.
Harapanku, apapun hasilnya nanti semoga tetap menjadi pilihan terbaik bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara ini. Bagaimana menurut Anda? Ini satu di antaranya dilakukan gelar perkara ataupun ekspos, dan perlu kami sampaikan di dalam penyidikan secara terbuka semacam ini, gelar perkara ataupun ekspos kami pastikan bisa dilakukan berulang kali dalam rangka untuk terus melengkapi perkembangan dari hasil analisis yang dilakukan oleh tim penyelidik KPK. Borok terbuka, 2 elit KPK dilapor gegara dugaan halangi penyidikan Yohanes Baswedan, ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Dugaan saya tentang pejabat KPK yang bermain mata dengan Yohanes Baswedan sudah mulai terbuka lebar-lebar kebenarannya. Saya tidak mungkin beropini tanpa data dan tanpa informasi yang valid. Saya tidak mungkin bermain-main dengan artikel saya karena saya memiliki dasar-dasar pemikiran yang cukup valid dan kuat untuk opini saya. Dan saat ini Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Endar Priantoro dan juga Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Dan tolong kalau memang itu datanya ada, ya seperti itu keadaannya. Dan kami tidak akan berkomentar panjang lebar ini ada mafia dan lain-lain. Alangkah beraninya KPK disuruh mafia-mafia yang mana, jangan menuduh kan gitu. Apapun ceritanya, kalau ada kekuatan tertentu mengendorse suatu perkara, kalau tidak cukup alat buktinya dan tidak ada faktanya, mana mungkin kita berani itu. Mereka yang merupakan pejabat tinggi di KPK dilaporkan terkait dugaan melanggar perintah atasan, khususnya mengenai penyelidikan dugaan korupsi pada ajang balap mobil listrik yang dilaksanakan di era Yohanes Baswedan menjadi Gubernur DKI. Dewan Pengawas KPK saat ini pun pada akhirnya menelaah adanya laporan tersebut karena menurut anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris, laporan sudah diterima dan sedang dipelajari yang akan dilaporkan ke Dirlidik dan Deputi Penindakan. Laporan itu dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, namun KPK tidak mau melaporkan secara rinci LSM tersebut. Dari sini saya melihat bahwa memang KPK sedang menjaga nama baik dirinya dengan cara tidak membocorkan pelapornya. Diduga pelaporan itu dibuat karena tim penyelidik tidak kunjung menaikkan status penyelidikan dugaan korupsi Formula E ke dalam tahap penyidikan. Bahkan 3 pimpinan KPK tersebut dikabarkan juga pernah mendatangi BPK alias Badan Pemeriksa Keuangan untuk memaksakan adanya kerugian negara dalam ajang balap. Karena masih dalam proses penyelidikan, kan seperti itu. Apakah deklarasi capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Nah, tentu deklarasi capres ini kan baru tahap awal, ya. Belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut, ya, sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana atau sebatas pelanggaran administrasi atau mungkin